Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala absahil lisan wa khairul anam sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Mutira Azhara dari kelas 12 IPS 1 akan menyampaikan ceramah tentang sabar. Manusia terkadang lupa bahwa hidup itu bagaimana respon dan cara kita bersikap terhadap suatu keadaan. Tak hanya respon seketika dengan sikap yang penuh kekesalan, akan tetapi Islam memberi solusi dengan suatu sikap yang dinamakan sabar. Jadi bersikap sabar itu dengan hal yang bagaimana? Apakah cukup dengan menahan diri? Menurut dari kajian Ustadz Hanan Ataki tentang bahwa sabar itu ada 3 tingkatan atau 3 level. Yang pertama adalah sabar menghadapi ujian. Wabasyirin as-sabirin. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian. Nah, bagaimana sabar terhadap ujian? Kalau kita menghadapi ujian, kita tinggal bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu kita katakan dengan hati yang yakin. Ini semua kehendak Allah dan pasti ada kebaikan di dalam setiap kehendak Allah. Dan siapa yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti dia melibatkan Allah dalam setiap musibahnya. Jadi kata kunci atau password untuk melibatkan Allah dalam musibah kita, pertama bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pasti terlibat. Jadi kalau kita ingin melibatkan Allah dalam musibah kita, pertama pakai passwordnya dulu. Nah, langsung Allah tawarkan banyak jalan keluar dalam musibah kita. Karena kita hanya perlu mengatakan inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Sabar level 2 adalah sabar dalam meninggalkan dosa. Ternyata meninggalkan dosa juga butuh sabar. Sabar untuk tidak melakukan dosa walaupun dosa itu sudah biasa orang lain lakukan. Sabar untuk tidak kepoin Instagram orang misalnya, atau sabar untuk menjaga pandangan mata. Sabar level 3 itu adalah sabar dalam beribadah. Jadi kalau level pertama itu adalah sabar menghadapi musibah, level 2 sabar meninggalkan dosa. Level 3 itu sabar dalam ibadah. Salat sabar, puasa sabar, sedekah, tilawah, segala macam ibadah-ibadah sabar. Ini sabar yang paling tinggi nih, tapi 3 sabar ini bukan pilihan. Kalau misalnya kita, saya mah yang level 3 aja yang sabar ibadah. Tapi kalau kena musibah mengeluh, kalau dosa belum bisa ditinggalkan, berarti belum sempurna sabarnya. Baru disebut orang yang sabirin kalau dia bisa sabar dengan 3-tiganya. Kalau kita tidak sabar dalam ketaatan, dalam berbuat baik, bisa jadi kita kehilangan pahala berbuat baik hanya gara-gara kita tidak sabar. Nah, itulah tingkatan-tingkatan dalam bersabar. Sekarang bagaimana sih dasarnya bersabar? Dasarnya bersabar. Jika sholat membuat kita mendapat banyak keajaiban dari Allah, maka kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita ingin mendapat keajaiban dari Allah, ingin Allah itu baik ke kita, itu sholat. Kita ingin melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh jadi sahabat setia. Musuh bisa jadi sahabat setia lewat apa? Bukan lewat ancaman. Ancaman itu gak mengubah musuh jadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh saja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita ingin mendapat 2 keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita. Nah, salah satu akhlak yang mulia yang paling luar biasa, puncak dari akhlak mulia itu adalah sabar. Belajar sabar menghadapi perangai manusia, belajar sabar
berbagai model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Mukmin yang bergaul dengan banyak orang lalu bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang gak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. Sama dengan gangguan banyak orang, kalau perlu kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejengkelin kita. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu hari saat Ali sudah menjadi khalifah, satu hari dia manggil pembantunya saat di rumahnya. Ya Fulan, gak ada suara. Ya Fulan, dipanggil lagi sama Ali, gak ada suara, gak ada yang menyaut. Dicari-cari nih sama Ali, ternyata dia ada di kamarnya lagi berbaring. Padahal Ali dari tadi udah manggil-manggil. Kata Ali, ya Fulan, kamu gak dengar suara saya memanggil? Dengar, kata dia. Terus, kenapa kamu gak jawab? Sengaja ingin tahu marah atau tidak. Tetapi Ali tidak marah. Ia malah tersenyum dan tertawa. Tertawa Ali pun dilihat oleh pengawal-pengawalnya. Pengawal-pengawalnya pun bertanya kepada Ali, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa? Kata Ali, itu tuh pembantu saya. Diceritainlah kisahnya. Yang marah justru pengawalnya Ali. Ya Amirul Mukminin, ya sudah, kami marahi dia atau kita ganti saja, karena kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah Anda. Kata Ali, jangan, justru aku lagi belajar sabar dari orang itu. Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita yang nemuin orang yang suka ngejengkelin, berarti itu tuh guru sabar buat kita. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sabar. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Nggak marah, justru beliau malah tertawa. Oh, saya lagi belajar sabar dari orang itu. Sabar itu, kalau kata ulama, ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita berakhlak mulia, mulainya dari sabar. Kalau kita nggak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter akhlak-akhlak mulia. Mulailah dari sabar dalam segala urusan, apalagi dengan manusia. Yang namanya manusia, tetap saja ada salahnya. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar, insya Allah, yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati, atau akan membela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat. Bilal selama 13 tahun sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal, ternyata suatu saat ia menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Yang dulunya menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah, suatu saat nanti merekalah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan di sini, wasta'inu bisobri wassalah. Akhlaknya adalah sabar, ibadahnya adalah sholat. Cuma fokus dua itu aja. Dengan Allah itu kita rajin sholat, dengan manusia itu kita belajar sabar. Udah, insya Allah kita akan mendapat banyak keajaiban dari langit dan bumi karena akhlak yang mulia ini, insya Allah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.